Baik, ini kita akan melihat sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang menggunakan komponen hambatan, induktor atau kumparan, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri. Jadi gambarnya adalah ada hambatan, ada kumparan, dan ada kapasitor, di mana mereka dihubungkan secara seri, lalu dihubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik. Nah, kita tahu bahwa nantinya rangkaian ini akan dialiri arus, dan mari kita sebut arus-arus yang mengalir pada komponen ini sebagai arus IR, IL, dan IC. Meskipun sebenarnya di sini bukan arus yang sesungguhnya, IC itu jadi arus pergeseran. Nah, kita sudah belajar ketika di rangkaian seri sebelumnya, yakni bahwa konsepnya arus total ini sama dengan arus IR, sama dengan arus IL, dan juga sama dengan arus IC. Nah, lalu pada masing-masing komponen juga terdapat suatu beda potensial, yakni pada hambatan kita sebut VR, pada kumparan kita sebut VL, dan pada kapasitor kita sebut VC. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah fasor-fasor dari arus dan tegangan ini masing-masing satu terhadap yang lain. Kita akan gambarkan mereka secara bersama. Nah, jadi ketika di sini bahwa arus pada masing-masing komponen sama, maka kita akan gunakan fasor dari arus ini sebagai patokan. Jadi kita gambarkan adanya sebuah fasor arus yang adalah juga fasor untuk IR yang juga sama fasor IL dan juga IC. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa pada rangkaian R antara fasor VR dan fasor IR mereka selalu bergerak bersama-sama. Jadi, kalau ini tadi fasor IR, di sini juga kita menggambar VR. Nah, baik. Yang kedua adalah pada kumparan. Kalau kita gambarkan ada fasor VL, maka dia akan bergerak mendahului fasor IL sebesar 90 derajat. Jadi tadi kalau misalkan ini fasornya IL, maka VL terletak di sini. Nah, ini VL. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan pada kapasitor ini fasor IC, maka dia mendahului fasor tegangan VC sebesar 90 derajat. Jadi sekali lagi kalau ini tadi fasor dari IC, maka fasor VC akan ke bawah sini. Nah, jadi sebenarnya analisa fasor ini adalah sebuah alat bantu untuk menghitung bagaimanakah tegangan total atau arus yang nantinya juga akan menghasilkan hambatan total atau yang diberi nama impedansi. Jadi ini alat bantu untuk menganalisa tegangan-tegangan yang ada pada komponen-komponen listrik tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jelas kita tidak bisa langsung menjumlahkan nilai-nilai dari VR, VL, dan VC untuk mendapatkan V total. Jadi kita tidak sama seperti rangkaian arus arah di mana V total adalah jumlah dari tegangan-tegangan hambatan-hambatan. Nah, di sini kita tidak bisa juga mengatakan V total sama dengan VL tambah VR tambah VC. Namun kalau kita lihat, hal yang pertama kita akan perhitungkan adalah antara VL dengan VC dahulu. Jadi kalau kita gambarkan VC di sini, maka akan ada sebuah nilai selisih antara VL dengan VC. Nah, ini. Nah, baru selisihnya ini sama VR
kita resultankan. Ini adalah V total. Jadi kalau kita hitung nilai V totalnya di sini, maka nilainya sama dengan menggunakan Pythagoras, karena antara VR dengan resultan VL VC ini tegak lurus, jadi VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Nah, ini adalah nilai V total jika diberikan VL dan VC pada rangkaian RLC seri. Nah, lalu kita kembali lagi bahwa antara VR dan IR dengan hambatan resistor itu, kita dapat tuliskan bahwa VR sama dengan arus di resistor dikali R. Lalu juga sama pada komparan antara VL, arus IL, dan tahanan induktif juga bisa kita tuliskan IL dikali XL, di mana XL sama dengan omega dikali induktansi. Lalu yang terakhir adalah antara VC, arus IC dengan tahanan kapasitif XC, di mana VC sama dengan IC dikali tahanan kapasitif XC, di mana nilai tahanan kapasitif XC 1 dibagi omega kali C. Nah, kalau kita melihat nilai-nilai dari VR, VL, dan VC ini, maka kita dapat substitusikan di sini. Jadi, saya tulis kembali V total sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Jadi V total adalah arus total dikali hambatan total yang kita sebut dengan nama impedansi. Jadi ini punya dimensi atau satuan yang sama, yakni hambatan atau satuannya ohm. Sama dengan VR tadi IR dikali hambatan, lalu ditambah VL IL dikali XL, VC IC dikali XC. Nah, karena arus-arusnya ini sama, kita bisa coret mereka sehingga nantinya untuk rangkaian seri RLC, nilai hambatan penggantinya atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah selisih dari XL dengan XC kuadrat. Nah, ini sekali lagi kita melihat bahwa pada rangkaian seri RLC, nilai impedansi atau hambatan total tidak bisa dengan langsung menjumlahkan antara R, XL, dan XC, tapi ini yang kita akan gunakan.